Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Good Night YouTube channel. Apa kabar nih teman-teman? Semoga kalian menonton video ini selalu diberi kesehatan dan dilancarkan rezekinya. Pada kesempatan kali ini aku ada cerita mistis yang seru banget buat didengerin. Jadi kisahnya ini tentang seorang ustadz yang menikahi jin kafir. Sampai-sampai dia ini punya 2 anak dari jin tersebut. Kisah ini datang dari seseorang. Sebut saja dia adalah Bu Ida. Kisah ini nyata adanya dialami oleh suaminya Bu Ida semasa hidupnya. Sebut saja suaminya itu adalah Pak Wahab. Untuk cerita lebih lengkapnya silakan simak video ini sampai selesai. Good night. Pak Wahab adalah suami dari Bu Ida dan beliau ini adalah seorang ustadz. Dan beliau ini punya kelebihan dalam hal spiritual. Awalnya kelebihan yang dia miliki itu tidak banyak diketahui oleh orang. Dan sebenarnya dia pun tidak ingin orang-orang pada tahu. Tapi lama-kelamaan kelebihannya itu diketahui sama banyak orang di kampungnya. Kenapa bisa diketahui? Awalnya Pak Wahab dan istrinya baru pindah dari kampungnya yang lama menuju ke kampung yang sekarang. Mereka tinggal di situ sudah kurang lebih 1 tahunan. Pada suatu hari, ada salah satu tetangga Bu Ida ini yang menderita penyakit gaib. Dia cerita-cerita gitu sama Bu Ida, dan katanya suaminya ini sering gini, sering gitu, dan segala macam. Lalu, Bu Ida mengajak orang tersebut untuk ketemu sama suaminya. Karena dia tahu kalau mungkin suaminya ini bisa membantu. Datanglah tetangganya itu ke Pak Wahab dan menceritakan semua yang sudah dialaminya. Setelah diterawang, Pak Wahab ini bilang kalau di dalam tubuh orang itu ada jin yang bersemayam. Dan itu adalah kiriman dari orang lain. Kita sebut saja tetangganya yang sakit itu adalah Pak Hatta. Dikeluarkanlah itu jin yang bersemayam di dalam tubuh Pak Hatta. Setelah beberapa hari kemudian, penyakit yang tidak wajar itu berangsur membaik hingga akhirnya dia sembuh. Pak Wahab sendiri merasa senang karena bisa membantu orang lain. Beberapa minggu kemudian setelah kesembuhan Pak Hatta, datang lagi satu orang di kampungnya untuk konsultasi. Katanya, beberapa minggu ini jualannya selalu sepi dan banyak kejadian aneh di tempat jualannya itu. Jadi dia ini adalah penjual nasi goreng. Sebut saja dia adalah Pak Samsul. Seringkali pelanggannya Pak Samsul ini merasa resah. Karena katanya, nasi gorengnya ini selalu tutup setiap kali pelanggannya itu mau beli. Padahal, Pak Samsul sendiri nggak pernah merasa tutup. Setiap malam dia ini selalu jualan. Sering juga nasi yang mau dipakai buat nasi goreng itu tiba-tiba basi. Jadi kayak bubur gitu dan berair. Padahal nasi yang mau dipakai buat nasi goreng itu masaknya sore, tepat sebelum dia buka warung. Pak Wahab minta diajakin ke warungnya Pak Samsul. Setelah dilihat-lihat, ternyata di depan warungnya Pak Samsul ini ada sosok hitam yang sangat besar, seukuran pohon. Bisa jadi sosok itulah yang menutupi warungnya Pak Samsul sampai dikiranya selalu tutup. Karena niat Pak Wahab ini mau nolong, dia mendatangi sosok yang besar itu dan mengusirnya dengan cara yang baik-baik. Hingga akhirnya sosoknya itu mau pergi. Di depan warungmu ini ada yang nungguin. Dia nutupin mata pelangganmu. Terus saya harus gimana, Pak? Udah saya minta pergi, tapi kemungkinan gak lama. Sewaktu-waktu dia bisa balik lagi. Nanti kalau ada yang aneh lagi bilang ke saya. Ya, begitulah persaingan bisnis. Jadi ada orang lain yang sengaja membuat warungnya Pak Samsul ini sepi. Sepulang dari warung itu, Pak Wahab ditanya sama Bu Ida dan Pak Wahab memberitahukan semuanya.
Beberapa hari warungnya Pak Samsul berjalan seperti biasa. Tapi, lama-kelamaan kejadian yang sama terulang lagi. Pak Samsul datang lagi ke Pak Wahab dan memberitahukan soal itu. Menurut Pak Wahab, di sekitaran warungnya itu ada sebuah benda yang terbungkus kain putih. Pak Samsul kemudian bertanya, "Benda apa memangnya, Pak? Dan di mana letaknya?" "Saya kurang tahu. Cari saja di sekeliling warung. Kalau sudah ketemu ambil dan bawa ke sini," jawab Pak Wahab. Keesokan harinya, Pak Samsul dan sekeluarga bersih-bersih warung, sekalian mencari benda yang dikatakan Pak Wahab itu. Tapi, mereka tidak menemukan benda itu di sekitaran warungnya. Bahkan di dalam warung pun tidak ada. Pak Samsul dan istrinya tidak berputus asa. Mereka mencari benda itu sampai ketemu. Lalu, tiba-tiba anaknya Pak Samsul ini teriak, "Pak, coba ke sini. Mungkin ini benda yang kita cari," ucapnya dari atas genting. Memang, sebelumnya Pak Samsul ini menyuruh anaknya itu untuk membetulkan genteng yang sedang bocor. Naiklah Pak Samsul ke atas genteng, dan terlihat ada sebuah benda yang terbungkus kain putih di atas genteng itu. Jadi bendanya itu hanya sekepal tangan. Pak Samsul tidak berani membuka bungkusan itu. Dia langsung mengambil saja dan pergi ke rumah Pak Wahab. Sesamanya di sana, ditunjukkanlah benda itu sama Pak Wahab. Kemudian sama Pak Wahab dibuka. Tahu nggak apa isi dari bungkusan kain putih itu? Itu adalah tulang, dan tulangnya itu masih segar, seperti baru. Melihat itu Pak Samsul kaget. Kata Pak Wahab, tulang inilah yang membuat sosok besar itu selalu datang ke warungnya Pak Samsul dan membuat warungnya ini sepi pelanggan. Sama Pak Wahab dibakar aja tuh tulangnya. Dan sejak tulang itu sudah diambil dari warung, warungnya Pak Samsul ini mengalami perubahan. Jadi udah gak sepi lagi kayak sebelumnya. Semakin hari, semakin banyak warga yang datang ke rumahnya Pak Wahab untuk berkonsultasi. Hingga akhirnya, nama Pak Wahab ini dikenal banyak warga sebagai dukun. Lebih enaknya orang pinter lah. Tapi di kampung itu, orang pinter itu biasa disebut dukun. Pada suatu ketika, datanglah 2 orang dari kampung sebelah dengan tujuan yang sama. Mereka minta tolong dan menjelaskan keluhannya itu ke Pak Wahab. Katanya, dia ini suka mengalami kejadian aneh di dalam dirinya. Suka tiba-tiba mual, susah tidur. Dan kalaupun bisa tidur, itu pun gak pernah bisa nyenyak. Dan yang lebih parahnya lagi, dia suka mendadak sakit di bagian kepala. Dan sakit yang ada di kepalanya itu berlebihan, sampai-sampai dia ini guling-guling gitu kalau pas lagi kumat, karena saking sakitnya. Sebut saja yang sakit itu adalah Evi. Dia janda. Beberapa bulan yang lalu suaminya meninggal karena kecelakaan. Mendengar cerita dari Evi, Pak Wahab coba menerawang. Dan auranya Evi ini terlihat sangat suram. Jadi seperti ada makhluk gaib yang sedang menguasai dirinya. Pak Wahab melihat lebih dalam lagi. Dan ternyata benar. Di dalam tubuhnya Evi ini ada sekitar 6 kuntilanak merah dan 4 pocong. Dan ada satu sosok lagi yang Pak Wahab ini tidak bisa melihat itu sosok apa. Pak Wahab melakukan beberapa ritual dan baca-baca doa untuk minta para kunti dan pocong itu keluar dari tubuhnya Evi. Tapi tidak bisa. Mereka ditahan sama satu sosok yang tidak kelihatan tadi. Akhirnya, dikeluarkan sajalah dengan paksa. Hingga akhirnya semuanya itu bisa keluar. Tapi masih ada satu sosok lagi yang belum keluar, yaitu sosok yang tidak bisa dilihat tadi. Beberapa kali, Pak Wahab minta pada sosok itu agar keluar, tapi dia tetap tidak mau. Katanya, dia disuruh sama orang untuk tinggal di dalam tubuhnya Evi.
Karena memang tidak mau, akhirnya dipaksalah sama Pak Wahab. Tapi tetap saja tidak bisa. Jadi sosoknya ini sangat kuat, sampai-sampai Pak Wahab kewalahan menghadapinya. Sampai di sini, masih belum kelihatan itu sosok apa. Lalu Pak Wahab minta pada Evi untuk pulang dulu dan minta sama dia untuk datang lagi setelah 3 hari. Dia juga dikasih amalan-amalan gitu agar dijalankan. Amalannya itu beberapa doa yang harus dibaca setelah selesai sholat. Pulanglah Evi dan keluarganya tadi. Dan saat itu, Pak Wahab merasa tertantang sama sosok tadi. Selama 3 hari itu, Pak Wahab mencari cara untuk melihat sosok apa yang ada di dalam tubuhnya Evi tadi. Hingga 3 hari pun sudah berlalu. Evi dan keluarganya datang lagi. Dan dia juga sudah menjalankan amalan yang sudah dikasih. Di situ, Pak Wahab mencoba berkomunikasi batin dengan sosok yang masih ada di dalam tubuhnya Evi. Dan katanya, dia mau keluar dengan syarat dia mau ikut sama Pak Wahab. Nah, mengingat sosok ini adalah jin kafir, Pak Wahab tidak mau dong. Tapi dia tidak bilang dulu. Dia minta pada sosok itu untuk menunjukkan dirinya untuk bicara baik-baik. Oke lah, sosok itu kemudian berjanji mau keluar dan menunjukkan dirinya, tapi nanti tengah malam. Jadi kedatangannya Evi waktu itu sekitar jam 8 malam. Pak Wahab minta pada keluarganya Evi untuk pulang dulu dan datang lagi setelah 2 hari kemudian. Malam harinya, kurang lebih jam 2 dini hari, sosok itu menepati janjinya. Dia keluar dari tubuh Evi dan menemui Pak Wahab di alam bawah sadar. Jadi ketika tidur, sukmanya Pak Wahab ini lepas dari tubuhnya karena dipanggil oleh sosok yang ada di dalam tubuhnya Evi tadi. Di sebuah hutan yang tidak tahu itu di mana, Pak Wahab bertemu dengan sosok itu. Tahu nggak? Sosoknya ini perempuan dan sangat cantik. Rambutnya terurai sebahu dan memakai baju merah. Dia bercerita banyak sama Pak Wahab dan dia juga bilang kalau dia mau ikut dan ingin menikah dengan Pak Wahab. Kenapa dia bilang gitu? Katanya dia ini suka sama Pak Wahab dan sebelumnya dia ini sudah ikut sama seorang dukun. Dan dukun itulah yang mengutus jin kafir ini masuk ke dalam tubuhnya Evi karena akan diguna-guna. Dia nggak bisa lepas dari dukun itu kecuali dia menikah sama manusia. Pak Wahab tidak mau menurutinya karena mengingat mereka ini beda alam. Di sisi lain, dia adalah jin kafir yang sudah sering mencelakai manusia. Secara langsung Pak Wahab kembali ke alam sadar. Sukmanya kembali masuk ke dalam tubuhnya dan dia terbangun. Setelah bangun, dia langsung mengambil air wudhu dan akan melakukan sholat tahajud. Nah, setelah selesai sholat, dia melakukan wirid. Dan ketika sedang wirid, sosok perempuan tadi datang lagi dan kali ini ada di alam sadar. Tiba-tiba saja, dia duduk di depannya Pak Wahab. "Kenapa kamu datang lagi?" tanya Pak Wahab secara batin, dan sosok itu mengucapkan kembali apa yang sudah diucapkan di alam bawah sadar tadi, bahwasanya dia ingin menikah dengan Pak Wahab. Dengan spontan Pak Wahab menerima permintaan sosok itu, tapi dengan 3 syarat. Pertama, dia harus beriman dan menyembah Tuhan yang disembah Pak Wahab. Dalam kata lain, dia harus masuk Islam. Yang kedua, dia harus berjanji tidak mencelakai atau mengganggu manusia lagi. Dan yang terakhir, Pak Wahab harus mendapat restu dari istrinya. Sosok itu mau menerima semua syarat yang diberikan Pak Wahab. Lalu, Pak Wahab memintanya untuk datang lagi kalau dia sudah mendapat restu dari istrinya. Keesokan harinya, Pak Wahab menceritakan semua tentang jin itu pada Bu Ida. Ya, namanya juga seorang istri.
Pastinya dia susah untuk mengizinkan Pak Wahab menikahi jin itu. Tapi karena tujuannya ini baik, dengan sedikit berat hati, Bu Ida memberinya izin. Di malam berikutnya, sosok itu kembali datang menemui Pak Wahab di alam bawah sadar untuk menagih janjinya. Karena memang sudah mendapat restu, Pak Wahab pun harus menepati janjinya. Dia membacakan kalimat syahadat dan meminta sosok itu untuk mengucapkan juga. Hingga akhirnya, sosok itu masuk ke agamanya Pak Wahab. Hubungan mereka itu berlangsung cukup lama. Perempuan itu sekarang muslim, dan di malam-malam tertentu, Pak Wahab bisa masuk ke alamnya. Jadi ada cara tersendiri untuk Pak Wahab masuk ke alam gaib. Bertahun-tahun Pak Wahab menjalani itu semua, hingga mereka punya 2 anak, laki-laki dan perempuan. Sering juga, jin itu membantu Pak Wahab menolong orang yang menderita gangguan gaib. Nah, itu tadi adalah cerita dari Pak Wahab yang diketahui oleh Bu Ida. Sekarang kita ganti ke versinya Bu Ida. Pada suatu ketika, Bu Ida ini mengalami sakit dan mengharuskan dia dirawat di rumah sakit. Ketika sedang dirawat itu dia bermimpi aneh. Mungkin itu bukan mimpi sih, lebih tepatnya adalah alam bawah sadar. Jadi waktu itu tiba-tiba Bu Ida ini ada di sebuah tempat di tengah hutan. Dan hutannya ini rasanya sangat sejuk. Bu Ida yang tidak tahu kenapa tiba-tiba ada di sini. Dia bingung, ini tempat apa dan di mana? Lalu, dari kejauhan terdengar ada suara keramaian yang sepertinya di sana ada sebuah kampung. Dia berjalan menuju ke tempat keramaian itu, dan ternyata benar. Di depan, terlihat ada sebuah perkampungan, dan perkampungannya ini terlihat sangat unik, beda sama kampung pada umumnya. Jadi di kampungnya itu tanahnya berupa lantai dan sangat bersih. Melihat semua itu Bu Ida terheran-heran. Ini kampung apa? Dia berjalan menuju ke kampung itu. Sesampainya di sana, dia melihat ada beberapa perempuan yang sedang berjalan lalu lalang. Bu Ida berjalan menghampiri salah satu orang itu untuk bertanya. Tapi belum sampai dia mendekati salah satu orang, tiba-tiba ada satu anak perempuan yang menghampiri Bu Ida. Anak itu bilang, "Assalamualaikum Bu, Ibu kok nggak bilang kalau mau datang ke sini?" Spontan Bu Ida kaget. Apa yang dimaksud anak ini? Kenapa dia memanggil ibu? Lalu Bu Ida bertanya, "Adek, memangnya ini tempat apa?" "Ini tempat desa kami tinggal Bu, ayo ke rumah," jawab anak itu menarik tangannya Bu Ida. Bu Ida yang masih bingung dengan semua ini, dia hanya ikut saja. Tidak lama berjalan dengan anak perempuan itu, ada lagi satu anak laki-laki yang menghampiri mereka berdua. Sepertinya anak itu sangat senang dengan kedatangan Bu Ida, dan anak itu langsung menggandeng tangannya Bu Ida yang satunya. Nah, di sini Bu Ida merasa ada yang aneh. Dia menghentikan langkah kakinya dan bertanya pada 2 anak tersebut, "Adek, kita mau kemana?" "Kita pulang Bu." "Sebentar, pulang kemana?" "Pulang ke rumah, kami udah nungguin ibu lama dan akhirnya ibu kesini juga." Bu Ida semakin bingung dibuatnya. Lalu tiba-tiba datang seorang perempuan yang sangat cantik. Dia memakai gamis dan kerudung hitam. Jadi pakaiannya itu serba hitam. Dia datang mengucapkan salam. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam. Akhirnya kamu mampir juga ke sini. Ayo kita istirahat di rumah." Masih penuh dengan tanda tanya, Bu Ida ikut sama perempuan dan 2 anak ini, hingga sampailah mereka di sebuah rumah yang sangat megah. Jadi rumahnya itu seperti istana.
Perempuan itu mengajak Bu Ida masuk. Sesampainya di dalam rumah, dia duduk di sebuah kursi. Dan dua anak yang tadi itu terus saja menempel sama Bu Ida. Ibu tinggal di sini ya sama kita, ucap anak laki-laki. Amar, gak boleh gitu. Ibu hanya mampir saja sekarang, sahut perempuan berkerudung hitam. Lalu Bu Ida bertanya pada wanita itu, maaf Bu, panjenengan ini siapa? Dan kenapa anak-anak ini memanggil saya ibu? Anak-anak ini namanya Inggit dan Amar. Nanti kamu akan tahu sendiri siapa kami, jawab wanita itu. Bu Ida dibuat semakin bingung. Lalu dia pamit untuk pulang. Tapi kedua anak ini malah nangis dan tidak mau ditinggal pergi oleh Bu Ida. Wanita itu kemudian bilang ke anak-anaknya, Inggit, Amar, ibu cuma mampir. Belum waktunya ibu tinggal di sini. Kedua anak ini terlihat sedih. Lalu wanita itu mengantarkan Bu Ida ke seberang jalan dan menunjukkan arah menuju jalan pulang. Kamu fokus saja lurus ke sana. Jangan dengarkan apa yang ada di sekelilingmu, apalagi melihatnya, ucap wanita itu sambil menunjuk ke suatu arah. Bu Ida kemudian pamit dan mengucapkan salam pada wanita itu. Dan wanita itu juga membalasnya dengan salam, juga dengan senyum. Benar-benar wanita yang sangat cantik dan berwibawa. Bu Ida berjalan sesuai arahan dari wanita tadi. Dan pada saat dia berjalan, terdengar orang-orang di sekelilingnya ini memanggil-manggil Bu Ida. Ada yang menawarinya untuk mampir dulu. Ada juga yang menawarinya makanan dan lain-lain. Tapi Bu Ida berusaha mengabaikan itu semua sesuai arahan dari wanita tadi. Setelah beberapa meter berjalan, dia keluar dari kampung tadi dan masuk lagi ke dalam hutan. Lalu tiba-tiba suasananya ini menjadi gelap sampai-sampai Bu Ida tidak bisa melihat apapun. Tahu-tahu dia sedang berada di atas ranjang di rumah sakit dengan beberapa saudara yang sedang menjaganya. Kejadian barusan masih teringat sangat jelas. Aku tadi mimpi atau gimana ya? Pikir Bu Ida. Malam harinya, Pak Wahab datang untuk menjaga Bu Ida. Dan di situ Pak Wahab tiba-tiba bertanya, Umi, tadi habis jalan-jalan ya? Spontan Bu Ida ingat dengan kejadian yang dialami tadi siang. Iya Bi, itu tempat apa? Tanya Bu Ida. Pak Wahab menjelaskan semua pada Bu Ida. Kalau dua anak yang bernama Inggit dan Amar itu adalah anaknya di dalam alam lain. Dan wanita yang memakai gamis itu adalah jin yang sudah mu'alaf. Dalam artian, dia adalah keluarganya di alam lain. Dari situlah Bu Ida tahu tentang kehidupan suaminya di alam lain. Beberapa hari kemudian Bu Ida sembuh dan sudah bisa pulang. Hari-hari dilalui Bu Ida seperti biasa. Hari berganti hari dan berganti tahun. Hingga tiba saatnya, suami yang dia cintai itu menghembuskan nafas terakhirnya. Kini Bu Ida hidup berdampingan dengan kedua anak perempuan dan menantunya dan juga cucu-cucunya. Sedangkan ketiga anaknya yang laki-laki, mereka tinggal di luar pulau bersama istrinya masing-masing. Beliau sekarang sudah cukup tua, tapi alhamdulillah beliau masih diberi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, itu tadi adalah pengalaman mistis yang dialami oleh Bu Ida sewaktu beliau masih muda. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai. Aku pamit undur diri dulu ya. Good night and see you next time.